Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Kita lanjutkan dengan informasi Presiden Prabowo Subianto yang melayat mendiang Uskup Agung Ukupang Monsinyur Petrus Turang, di mana Presiden mengenal Monsinyur Petrus karena ada hubungan keluarga. Presiden Prabowo tiba di Gereja Katedral Jakarta untuk menghadiri persemayaman Monsinyur Petrus Turang. Presiden tampak berdoa di peti mendiang Monsinyur Petrus, di mana ia menyebut Monsinyur Petrus Turang merupakan tokoh agama yang berpikir positif dan bekerja untuk rakyat kecil. Monsinyur Petrus Turang meninggal pada Jumat pagi di Jakarta dan mendiang akan dimakamkan di Gereja Katedral Kupang pada Selasa 8 April 2025 pekan depan. Ya, saya datang melayat karena memang Monsinyur Turang memang saya kenal baik, sering ketemu dan juga ada hubungan keluarga juga. Jadi ya saya kira sebagai manusia kita memberi penghormatan kita, ya. Saya ucapkan bela sungkawa ke keluarganya semua. Saya kira itu. Ya, beliau orang baik, ya, selalu berpikir positif dan beliau selalu kerja untuk rakyat kecil, itu yang saya tahu. Kesorotan lainnya, Saudara, di momen Lebaran kali ini, Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri berziarah ke makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur. Didampingi adiknya Sukmawati Soekarno Putri dan sejumlah kader PDI Perjuangan, Megawati mendoakan sang ayah. Megawati berharap perjuangan Soekarno tetap dikenang dan diimplementasikan oleh para generasi bangsa. Tradisi berziarah ini merupakan kegiatan rutin ketika momen libur Lebaran yang dilakukan oleh Megawati. Dari setelah Lebaran biasanya berkunjung ke makam, kemarin ke makamnya Bu Fatmawati di Jakarta, dan juga kemudian dilanjutkan ke tempatnya Pak Taufik di Taman Makam Pahlawan, dan hari ini Ibu Bekar di tempatnya Bung Karno, yang mana ada proklamator. Pemerintah Provinsi Jakarta tidak melarang pendatang yang akan mengadu nasib di Jakarta. Pemprov bahkan telah menyiapkan aturan baru bagi pendatang yang akan ke Jakarta pasca Lebaran. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan Jakarta terbuka untuk siapa saja, termasuk bagi pendatang yang akan mengadu nasib. Dirinya menegaskan Pemprov Jakarta tidak akan melakukan operasi justisi. Pramono juga meminta seluruh pendatang yang akan ke Jakarta harus memiliki identitas berupa KTP resmi dan memiliki keahlian bekerja. Nantinya, Dinas Dukcapil Jakarta akan melakukan pengecekan identitas terhadap pendatang, tetapi tidak langsung memulangkan mereka ke daerah asal. Dalam kondisi ekonomi yang sekarang, pasti ada orang yang kemudian menaruh harapan pengen datang ke Jakarta. Betul. Sebagai pendatang. Maka saya mengatakan kami tidak akan menerapkan operasi justisia. Tetapi yang diterapkan adalah siapapun yang akan masuk Jakarta harus mempunyai identitas. Maka KTP manapun itu identitas. KTP harus punya identitas. Kalau tidak punya identitas kan tidak bisa untuk bekerja dan sebagainya. Sehingga harus ada identitas. Maka Dukcapil kami minta untuk menyelenggarakan siapapun yang akan itu dicek untuk identitasnya. Bukan justisia kemudian orang suruh balik dan enggak. Jakarta terbuka bagi siapa saja. Menurut Pramono, calon pendatang yang memiliki keahlian bahkan telah memiliki jaminan tinggal dan kerja justru akan memberikan dampak yang baik bagi perekonomian Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, tunjangan Hari Raya atau THR menjadi harapan banyak pekerja dalam menyongsong Hari Lebaran. Namun, tak semua perusahaan berlaku sesuai aturan dalam membayarkan THR karyawan. Harmoko bersemangat memperlihatkan kebanggaannya saat dulu masih bekerja di Sritex. Namun kebanggaan itu kini tinggal kenangan setelah ia dan ribuan pekerja Sritex terkena PHK menjelang Lebaran. Harmoko yang kala itu bertugas di bagian pemotongan kain mengaku, hingga Lebaran usai, THR belum sampai di tangan.
Menurut Harmoko, THR yang biasa diterimanya sangat berguna untuk membantu perekonomian keluarga, khususnya saat Lebaran. Lebaran ya, ketika saya bekerja di Sritek, pasti saya dapat THR itu waktu itu pasti THR itu mengalir di rekening saya. Kebetulan untuk di tahun ini karena kepailitan Sritek, THR pun sampai detik ini belum masuk ke rekening karyawan Sritek. Dan saya sangat sayangkan karena karena THR sangat membantu saya untuk kebutuhan anak istri saya, untuk beli baju, beli apa demi keluarga lah. Selain mencari pekerjaan baru, Harmoko kini menjadi juru parkir untuk bertahan hidup. Untuk saat ini saya ada sampingan, biasa saya pagi jadi tukang parkir. Harmoko berharap hak-haknya bisa terpenuhi, termasuk rekan-rekannya ex-pekerja Sritek. Tak cuma Harmoko, seluruh pekerja berharap THR cair tatkala hari raya tiba. Namun tak semua perusahaan patuh soal aturan THR. Tahun ini Kementerian Ketenagakerjaan menerima 2.343 aduan terkait THR terhadap 1.506 perusahaan. Laporan ini masuk ke posko THR dari 24 Maret hingga 1 April. Jumlah ini meningkat dari laporan tahun lalu, meski periode aduannya lebih pendek hanya seminggu saja. Di tahun 2024, posko THR menerima 1.539 aduan selama 2 minggu. Menurut Kemenaker, dari jumlah total aduan, 9% sudah di tahap penyelesaian, sisanya masih dalam proses penyelesaian. Sesuai ketentuan, perusahaan yang tidak membayar THR akan dikenai sanksi administratif. Kami kutip dari harian Kompas 2 April, Kepala Biro Humas Kemenaker, Sunardi Manampiar bilang, rencananya kami akan mengerahkan pengawas ketenagakerjaan untuk menerapkan sanksi kepada perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan pembayaran THR Lebaran pada H+7 Lebaran. Tunjangan Hari Raya atau THR menjadi harapan banyak pekerja dalam menyongsong Hari Lebaran. Pemerintah harusnya punya langkah preventif untuk mencegah perusahaan telat atau tidak membayar THR tak berulang tiap tahunnya. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sorotan lainnya Presiden